Pemirsa, pria bersorban ini bernama Ali Haryadi Wibowo atau yang lebih dikenal dengan nama beken Hari Mukti. Di tahun 80-an nama Hari Mukti sangat terkenal sebagai penyanyi rock. Beberapa singlenya pernah menjadi top hits seperti lagu Ada Kamu dan Nona. Begitu pula saat Hari Mukti bergabung dengan grup band Krakatau, vokalnya melengking mampu membuat nama grup Krakatau menduduki posisi papan atas sebagai grup band ketika itu. Namun siapa sangka kesuksesan yang diraih Hari Mukti dalam dunia tarik suara. Beda jauh lah sama latihan biasa gitu. Lalu bagaimana dengan waktu latihannya? Apakah mengalami perubahan? Di hari puasa kalau kuat sama tergantung cuaca dan ya suasana. Dan kalau lagi agak mendung bisa 3, kalau lagi agak panas 1 sampai 2. Jam latihannya tetap, cuman mungkin fisiknya agak dikurangin. Puasa juga pagi ada, cuman bedanya kita latihan biasa fisik sore. Cuman ini diganti pagi karena kan biasa habis sahur masih fresh atau gimana, jadi latihan fisiknya pagi diganti gitu. Khusus untuk Larasati, selain dikenal sebagai atlet nasional berkuda, Laras juga dikenal sebagai seorang model papan atas. Dalam urusan berolahraga, apakah Laras tidak berniat beristirahat selama menjalankan puasa? Bulan puasa saya biasanya ada masalah berat badan, biasanya naik 4-5 kilo. Jadi kalau saya tidak imbangi olahraga bahaya sekali. Nggak masalah, memang yang terasa paling terasa awas nggak puasa aja awas sekali. Bayangkan saya latihan 3 jam di terik panas matahari, tapi indoor, jadi kita ada tempat latihan yang beratap, jadi agak membantu sedikit lah. Ausnya itu yang gak kuat. Kalau makannya aja sih masih bisa nahan gitu ya. Alhamdulillah sih dalam puasa ini malah lain aja gitu ya, kita nggak tahu merasa lebih fresh aja daripada hari-hari biasa gitu. Konsumsi mineral, vitamin C, itu aja sih sebenarnya. Banyak minum air putih yang pasti, sama minum vitamin. Minum vitamin ya sahur gitu ya, sama paling malam sebelum tidur itu aja. Cuman ya alhamdulillah kita puasa bukannya berarti maksudnya kita lemes atau gimana. Buktinya saya sendiri bisa menjalankan aktivitas saya gitu tanpa suatu keluhan. Setelah melewati semua kendala dan godaan di siang hari saat berpuasa, apa yang mereka rasakan ketika berbuka puasa? Untuk saya yang berlatih dan berkeringat banyak tentunya untuk melepas dahaga, senang sekali. Saya heran juga, maksudnya kalau kadang-kadang ada ya godaan ya gitu ya, lagi tengah hari gitu merasa haus, capek. Tapi aneh kalau udah buka puasa gitu baru minum segelas sudah kenyang gitu ya. Ya paling di situ aja heran saya gitu. Enggak lah, itu kan willpower juga, sama dengan orang mau diet, mau olahraga, mau segala macam, itu willpower saya gitu. Kok kalah gitu. Lagian saya agak bingung, kok puasa kayaknya bagi kebanyakan orang kok big deal sekali gitu. Itu kan sesuatu yang kita mesti anggap sebagai kenikmatan. Alhamdulillah belum ada yang bolong gitu. Maunya sih enggak gitu, tapi ya kan kalau cewek kan ada yang itu kan, berhalangan. Sampai sekarang belum. Sesuai dengan peraturan, Enggak lah, itu kan willpower juga, sama dengan orang mau diet, mau olahraga, mau segala macam, itu willpower saya gitu. Kok kalah gitu. Lagian saya agak bingung, kok puasa kayaknya bagi kebanyakan orang kok big deal sekali gitu. Itu kan sesuatu yang kita mesti anggap sebagai kenikmatan. Alhamdulillah belum ada yang bolong gitu. Maunya sih enggak gitu, tapi ya kan kalau cewek kan ada yang itu kan, berhalangan. Sampai sekarang belum. Ya semoga ya bisa pol gitu. ada hal menarik dari perjalanan spiritual mantan penyanyi Hari Mukti. Saat berada di puncak karir sebagai penyanyi, tiba-tiba saja Hari Mukti mengubah hidupnya menjadi seorang dai. Banyak peristiwa hidup yang dialaminya yang membuat Hari kian dekat saja dengan agama Islam. Berikut penuturan Hari Mukti. Pemirsa, pria bersorban ini bernama Ali Haryadi Wibowo atau yang lebih dikenal dengan nama beken Hari Mukti. Di tahun 80-an nama Hari Mukti sangat terkenal sebagai penyanyi rock. Beberapa singlenya pernah menjadi top hits seperti lagu Ada Kamu dan Nona. Begitu pula saat Hari Mukti bergabung dengan grup band Krakatau, vokalnya melengking mampu membuat nama grup Krakatau menduduki posisi papan atas sebagai grup band ketika itu. Namun siapa sangka kesuksesan yang diraih Hari Mukti dalam dunia tarik suara tidak membuat Hari Mukti merasa tenang hidupnya. Padahal semua kesuksesan itu diraihnya dengan susah payah. Tetapi setelah namanya terkenal sebagai penyanyi, Hari Mukti justru merasa tidak bahagia. Meski berlimpah materi, tetapi Hari Mukti merasa hidupnya pun bergelimangan dosa. Rusak deh gue. Ya nggak sempet sampai dunia hitam gimana, tapi aku sempat hidup
gelimang dosa deh gitu. Ya berantem, mabuk, bahkan hampir dijeblosin jadi rampok, diajak ngerampok gitu. Cuman gue kan tahu, oh ini kan jahat gitu, nggak mungkin ini gitu. Selesai nyanyi di Hotel Metro, bayarannya waktu itu berapa ya? 65.000 sebulan, cukup sih. Tapi maksiatnya gila-gilaan. Selama 3 bulan. Ayah saya meninggal tahun itu 80. Aku pindah ke Bandung, bergabung dengan grup band New Bloody. Sebentar ngetop di Bandung. 84 aku diakses sama teman-teman dari Krakatau Band. Tapi sebelumnya tahun 82 aku ke Jakarta bergabung dengan Makara. Aku rekaman tahun 85 lagu kegelapan, lagu festival. Terus rekaman lagi tahun 87 ditawarin oleh Granada Record. Meledak kaset gue. Ada kamu. Punya gak kasetnya? Wah udah, dari situ udah gak kebendung lagi. Panggung, tawaran nyanyi. Duit ngalir disanjung di mana-mana. Tapi ada kehampaan gitu loh. Di saat Harimukti menikmati kesuksesan dan popularitas dalam hidupnya, tiba-tiba saja dia mengalami sebuah peristiwa yang hingga kini tidak pernah dilupakan dalam hidupnya. Ibuku sakit keras. Manggil, aku tinggal di Gudang Peluru kan, di Tebet. Adikku nelpon bahwa ibu sakit keras gitu. Padahal di kantong gue cuma ada duit waktu itu berapa ya, kira-kira 4 juta gitu ya. 4.800.000 lah. Kalau duit sekarang itu dengan kira-kira 25 jutaan lah. Wah, ibuku sakit keras gitu. Bukannya aku cepat-cepat pulang, malah pakai sakit-sakit segala sih gitu. Kalau nggak sakit kan gue nggak repot gitu. Tapi udahlah kali aja besok sembuh. Ternyata ada telepon lagi. Ternyata sakitnya parah gitu. Bukannya aku pengen cepat-cepat pulang, ya aku pikir duitku cuma sedikit. Gimana kalau nanti bayar rumah sakit? Wah, aku diemin lagi. Hari ketiga baru aku mikir, kalau ibuku keburu meninggal gimana ya? Jangan-jangan dia benci sama gue gitu. Akhirnya gue berangkat ke sana dan benar ibu gue sakit keras, gue ketemu. Dan rupanya ibu gue memang benci gitu. Ini anak kok nggak kayak dulu sih, gitu. Dulu gue tuh kalau mau latihan musik dari Cimahi ke Jakarta itu dengan ongkos 5.000 rupiah. Cukup 5.000 rupiah tuh cukup naik bis, makan nasi bungkus, udah ngerokok, pulang lagi, ketemu ibu gue lagi. 5.000 rupiah. Sedangkan di kantong gue kira-kira 5 juta. Ibu gue sakit keras dengan uang segitu kan mestinya dekat. Mikir gue, oh berarti hidup gue gak berkah. 5.000 lebih berkah dari 5 juta. Jangan-jangan hidupku gak diridhoi Allah. Wah kalau gitu aku mesti ninggalin dunia ini. Peristiwa itulah yang mengawali perjalanan spiritual Harimukti dari seorang penyanyi rock menjadi seorang dai. Ada teman gue bilang, Harmuk, kalau lo gak dapat hidayah dari Allah, gak akan berubah. Maling ya tetap maling, perampok tetap perampok gitu. Kiai kan dapat hidayah dari Allah. Oh kalau gitu Allah gak adil. Benci gue sama Allah tapi gue bakal mati gitu kan. Waduh, Jumatan gue sering dengar tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam berserah diri kepada Islam gitu kan. Sedangkan gue muslim. Gak lama, kira-kira 3 bulan gue stres itu, ada yang ngasih tahu bahwa manusia sudah diberi hidayah oleh Allah, termasuk lo Har. Oh berarti gue harus merubah pemikiran gitu. Iya, nah harus mendapatkan hidayah. Apa? Hidayah taufik. Pemirsa, perjalanan Harimukti dari seorang penyanyi rock untuk menjadi seorang dai tentulah tidak semulus apa yang terlihat. Dalam perjalanannya, ia harus bercerai dari istri pertamanya Yulia Agustina karena ketidakcocokan. Menurut Harimukti, Yulia menolak sarannya untuk menggunakan jilbab seperti yang diinginkannya. Dengan Yulia, Harimukti dikaruniai seorang anak laki-laki. Kini Harimukti telah menikah kembali dengan seorang gadis berusia 18 tahun bernama Siti Nurjanah.
Bersama Nurjanah, kini Harimukti lebih serius dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang dai di pesantren yang dikelolanya di daerah Ciawi, Bogor, Jawa Barat.